Keringat dingin membasahi sekujur tubuh Ratmi. Ia bisa merasakan tubuhnya gemetar, namun tak mampu untuk digerakkan. Sekali lagi, Ratmi mencoba berteriak. Tapi ternyata suara yang keluar dari bibirnya hanyalah gumaman tak jelas. Air mata Ratmi berlinangan. Ia merasa malaikat maut sedang menjemputnya. Makhluk itu menurunkan tangannya, kini menyentuh kulit perut Ratmi. Perempuan itu menggigil ketakutan. Jemari kurus makhluk itu terasa membakar permukaan kulitnya. Ratmi dapat merasakan gerakan bayinya kini semakin cepat dan liar, berputar-putar, seolah mendesak ingin mencari jalan keluar dari perut sang ibu. Dalam kesakitannya, Ratmi berusaha mengingat doa yang biasa dihafalnya di luar kepala. Namun ternyata kali ini ingatannya sama sekali tak berfungsi. Ia lupa semuanya. Tak ada satupun kata yang bisa diingatnya. Bibirnya pun hanya bergerak-gerak, mengucap kata tanpa makna. Ratmi mengerjapkan kelopak matanya. Air mata bergulir, membanjiri wajahnya. Puas menjelajahi permukaan kulit perut Ratmi. Tiba-tiba saja, makhluk itu memasukkan tangannya yang berkuku hitam panjang melalui bagian bawah tubuh perempuan malang itu. Ratmi terlonjak. Tubuhnya melengkung dengan kepala terdongak. Matanya melotot dan mulutnya terbuka lebar. Kesakitan, kekhawatiran dan ketakutan menguasai dirinya. Makhluk itu terkekeh-kekeh. Tanpa ampun, ia menggerakkan tangannya di bagian dalam tubuh Ratmi. Rasa sakit yang luar biasa menyerang Ratmi. Ia seperti merasakan ada garpu besi raksasa yang mencapik-capik rahimnya dari dalam. Beberapa saat kemudian, makhluk itu menyentakkan tangannya keluar. Tangan mengerikan itu berlumuran darah segar. Namun, yang paling mengerikan adalah adanya sesosok janin bayi yang berada di dalam genggaman jemari kurusnya. Ratmi sekarat, bola matanya sudah terbalik memutih. Makhluk mengerikan itu memandangi janin yang ada di dalam genggamannya, lalu menghempaskannya begitu saja di sela paha Ratmi. Tiba-tiba saja makhluk itu menoleh, seperti ada suara yang memanggilnya. Ia berdiri perlahan di atas tubuh Ratmi yang diam tak bergerak. Lalu sosok makhluk itu mulai memudar, meninggalkan tubuh Ratmi yang sudah tak bernyawa lagi. Darah membanjir keluar dari tubuh wanita malang itu. Di rumah Ranto, lelaki itu tersenyum keji sembari melirik kepada anak gadisnya. "Kita berhasil, Dayang." Gadis itu membalasnya dengan senyuman penuh kepuasan. Derap langkah kaki seekor kuda memasuki halaman rumah mendiang Ki Jalasetra. Penunggang kuda berwarna coklat hitam itu turun dari kudanya,
dan menambatkannya di bawah sebatang pohon mangga. Kuda itu tampak bersemangat saat menemukan rumput subur yang tumbuh di bawah pohon itu. Penunggang kuda itu adalah Ki Jiwo. Semenjak kematian Ki Jalasetra, baru sekarang ia kembali lagi ke rumah ini. Ki Jiwo memandangi sekitarnya. Halaman dan rumah yang biasanya rapi dan penuh dengan tanaman yang tumbuh subur, sekarang tampak tak terurus dan kotor penuh debu, serta daun dan ranting kering yang berserakan. Lapisan debu yang tebal di depan pintu membuktikan bahwa sudah lama sekali, sejak terakhir kalinya, ada orang yang menginjakkan kaki di rumah tersebut. Meski demikian, Ki Jiwo tetap saja melangkah mendekati pintu dan mencoba mengetuknya sembari memanggil nama Janti. "Janti, Duk, ini Ki Jiwo, Duk," panggilnya dengan suara yang sedikit dikeraskan. Namun tak ada jawaban dari dalam rumah. Pintu dari kayu jati yang besar dan kokoh itu tertutup rapat. Keraguan yang semula menggelayuti pikiran Ki Jiwo kini terbukti. Janti tak tinggal lagi di rumah mendiang ayahnya. Tak ada pilihan lain. Ki Jiwo harus mencarinya di rumah sang suami, Ranto. Ki Jiwo mendongakkan kepalanya. Matahari sudah tinggi. Sejujurnya, masih banyak hal yang harus dikerjakannya hari ini. Namun ia sudah terlanjur bertekad untuk menemui Janti. Kepalang basah, ia harus mencari rumah Ranto dan menemui anak Ki Jalasetra itu secepatnya. Dengan hati yang galau, Ki Jiwo bergegas menghampiri kudanya dan meninggalkan halaman rumah itu. Janti baru saja selesai memasak dan kini sedang sibuk mencuci pakaian di belakang rumah. Ia tenggelam dalam lamunan saat menyikati pakaian kotor itu satu persatu. "Ada tamu yang mencarimu, Janti," seru Ranto dari ambang pintu dapur. Teriakan suaminya membuyarkan lamunan Janti. Lekas-lekas, ia membasuh kedua telapak tangan dan lengannya dengan air bersih. Lalu, setengah berlari menuju ke dalam rumah melalui pintu dapur. "Siapa, Kang?" tanyanya pada sang suami yang menyisih memberinya jalan. Janti berharap itu adalah Ratmi. Ia ingin sekali bertemu kembali dengan sahabatnya itu. "Seorang kakek, aku tak kenal dia," jawab Ranto datar. Kening Janti berkerut. "Seorang kakek, siapa?" tanyanya dalam hati. Merasa pakaiannya tak pantas untuk bertemu dengan orang sepuh, Janti pun memutuskan untuk masuk sebentar ke dalam kamarnya dan berganti pakaian. Lagi pula, kain jariknya juga basah kuyup terkena cucian. Dengan pakaian yang bersih dan sedikit merapikan rambutnya, Janti pun melangkah menuju ke ruang tamu. Jantung Janti berdebar kencang saat melihat sosok Ki Jiwo yang sedang menunggunya di ruang tamu. Pandangan mereka bertemu dan entah mengapa membuat Janti begitu gelisah sekaligus merasa senang. Ki Jiwo?" ujar Janti seraya terburu-buru menghampiri lelaki sepuh itu
dan mencium punggung tangannya. Sudah lama kita tidak bertemu, Nduk. Sejak kematian bapakmu, kata Ki Jiwo. Iya Ki, tumben Ki Jiwo kemari. Ada apakah gerangan? Janti merapikan kain jariknya dan hendak duduk di hadapan Ki Jiwo. Namun seketika ia bangkit kembali dengan gugup. Oh, maaf Ki, aku buatkan dulu minuman untuk Ki Jiwo, ujar Janti salah tingkah. Ia segera melesat ke dapur. Ki Jiwo memandangi punggung Janti dengan penuh rasa iba. Perempuan muda itu tampak kurus kering. Wajahnya begitu kuyu dan tatapan matanya teramat letih. Luka lebam di sudut bibirnya tak luput dari tatapan penuh selidik Ki Jiwo. Lelaki sepuh itu yakin sekali bahwa ada kekerasan yang menimpa perempuan itu. Tanpa bertanya pun, Ki Jiwo sudah bisa merasakan seperti apa kehidupan Janti di dalam rumah itu. Janti terlihat sangat berbeda bila dibandingkan saat ia masih gadis beberapa tahun yang lalu. Ki Jalasetro pernah mengajak Janti mengunjungi rumahnya. Saat itu, Ki Jiwo berkelakar hendak menjodohkan Janti dengan Bambang, anak lelakinya. Namun, Ki Jalasetra hanya tertawa keras dan berkata, "Kita lihat saja beberapa tahun lagi, Ki." Suara tawa renyah Ki Jalasetra masih terngiang-ngiang di telinganya hingga saat Janti kembali dengan 2 cangkir berisi air teh panas di atas nampan bambu. "Silakan diminum, Ki," ucap Janti dengan santun. "Matur nuwun, Nduk." Ki Jiwo menghirup tehnya perlahan. Janti pun melakukan hal yang sama. "Bagaimana kabarmu sekarang, Nduk?" tanya Ki Jiwo. Meski sepertinya pertanyaan itu adalah sebuah pertanyaan biasa, namun entah mengapa bagi Janti itu pertanyaan yang harus dijawabnya dengan sungguh-sungguh. Mendadak Janti merasakan tenggorokannya seperti tersumpal, membuatnya harus menelan ludah berkali-kali. Kelopak matanya mulai memerah. "Baik, Ki," jawabnya lirih. Ki Jiwo menarik napas pelan. Bahasa tubuh Janti telah menjawab pertanyaannya. Perempuan muda itu tidak sedang baik-baik saja. Meski tak melepaskan pandangannya dari wajah Janti, namun melalui ekor matanya, Ki Jiwo tahu bahwa ada seseorang yang sedang berdiri di balik tirai pembatas antara ruang tamu dan ruang tengah, yang sedang mencuri dengar percakapan mereka. Ki Jiwo seolah bisa merasakan penolakan dan peringatan yang keras. Ia harus berhati-hati dalam berbicara agar tak menimbulkan masalah bagi Janti nantinya. "Tadi aku sempat ke rumah mendiang Romomu, Nduk. Rumah itu sekarang tampak tak terawat." Ucapan Ki Jiwo membuat senyuman di bibir Janti perlahan memudar. Perempuan itu menundukkan kepalanya. Sinar matanya tampak murung dan meredup. "Nggih, Ki," jawabnya pendek. "Kapan terakhir kali kau ke sana?" tanya Ki Jiwo lembut. "Sejak meninggalnya Romo, Ki," jawab Janti lirih.
Suaranya tercekat. Sudah lama juga rupanya. Sesekali pulanglah ke sana, Nduk. Bersihkan, meski tidak ada yang menempati. Jangan lupa ziarah ke makamnya juga. Pesan Ki Jiwo. Nggih Ki, jawab Janti patuh sembari menganggukkan kepala. Ia mempersilakan lelaki sepuh itu untuk meminum tehnya. Selanjutnya, percakapan mereka hanyalah berisi basa-basi belaka. Tak lama, Ki Jiwo pun berpamitan. Janti masuk ke kamar untuk memanggil Ranto. Namun, lelaki itu sedang tertidur di dalam kamar Dayang. Kang Ranto sedang tidur, Ki, ujar Janti. Yo wis, aku pulang saja. Sampaikan salamku kepadanya saat ia sudah bangun nanti. Pesan Ki Jiwo. Nggih Ki, angguk Janti. Ki Jiwo bangkit dari kursi dan melangkah keluar rumah menuju ke arah kudanya. Janti mengikuti di belakangnya. Sesampainya di dekat kuda itu, Janti bersalaman dengan Ki Jiwo dan mencium punggung tangan lelaki sepuh itu. Ki Jiwo menatapnya penuh haru. Terbersit keinginan di dalam hatinya untuk mengajak Janti turut pulang dan tinggal bersama keluarganya. Namun itu tak mungkin. Janti kini sudah mempunyai keluarganya sendiri. Dok, kalau ada waktu, sesekali datanglah ke rumahku seperti dulu. Istriku selalu menanyakan kabarmu, ujar Ki Jiwo. Nggih Ki, suatu saat aku pasti akan dolan ke sana, janji Janti. Sekilas terbersit wajah Nyai Rumi yang sangat penyabar dan sayang sekali kepadanya, bagaikan ke anak kandungnya sendiri. Istri Ki Jiwo itu memang sangat menyayangi Janti. Apalagi semenjak kematian istri Ki Jalasetra. Ki Jiwo melirik sekilas ke arah pintu rumah. Aku pergi sekarang, Dok. Masuklah ke dalam rumah. Jangan lupa, datanglah ke rumah saat kamu sempat. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan kepadamu, tapi bukan di sini. Bisik Ki Jiwo. Sadar tak mungkin mendesak Ki Jiwo, meski ada sebuah tanda tanya besar di dalam hatinya. Namun, Janti hanya menganggukkan kepalanya. Hampir tiba waktu asar. Ki Jiwo pun menghela kudanya dan melambaikan tangan kepada Janti yang masih bergeming di halaman rumah itu. Janti baru saja memutar badan dan hendak berjalan ke arah pintu. Saat tiba-tiba saja ia mendengar ada seseorang yang berteriak memanggil namanya. Janti, kamu sudah tahu belum? Ratmi meninggal dunia semalam. Seru Lik Karto, tetangga mereka. Kabar itu bagaikan sambaran petir di telinga Janti. Perempuan itu ternganga, tak percaya berita yang baru saja didengarnya. Baru kemarin ia bertemu dengan sahabatnya itu dan Ratmi terlihat sangat sehat dan baik-baik saja. Bagaimana mungkin Ratmi bisa meninggal secara mendadak? Meninggal kenapa, Lek? Tanya Janti terbata-bata. Ndak tahu. Lebih baik kamu datang saja ke sana untuk melayat. Mumpung jenazahnya belum dimakamkan. Usai berkata seperti itu, Lek Karto pun berlalu begitu saja dengan sepeda ontelnya. Sambil mengusap air matanya, Janti segera berlari ke dalam rumah. Ia harus bersiap melayat ke rumah Ratmi
dan mencari tahu apa yang menjadi penyebab kematian sahabatnya itu. Dengan membabi buta, ia membuka pintu lemari pakaian untuk mencari kerudung hitamnya. "Kamu ndak akan kemana-mana, Janti." Tiba-tiba saja, Ranto sudah berdiri tegak di tengah pintu kamar. Tubuh Janti pun membeku.